Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan kegiatan belajar kita pada hari Selasa 15 September 2020. Hari ini Ibu akan menerangkan muatan IPS ya, tema 3, subtema 2, yaitu mengenai dampak perubahan sosial terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Ya, minggu lalu kita sudah belajar mengenai perubahan sosial itu apa ya, dan apa saja yang menjadi penyebab adanya perubahan sosial. Nah, kali ini kita akan mempelajari apa dampak perubahan sosial terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Nah, apa saja dampak perubahan sosial bagi kehidupan bangsa kita? Tentunya ini memiliki dua dampak ya. Yang pertama dampak positif dan dampak negatif. Apa saja dampak positif perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi ini? Yang pertama di bidang pendidikan ya. Nah, seperti kalian lihat di masa modernisasi ini pendidikan berkembang sangat pesat karena fasilitas yang sudah lengkap dan canggih. Kemampuan guru menjadi meningkat, munculnya penemuan-penemuan baru berdasarkan hasil penelitian ilmiah ya. Dan informasi menjadi sangat mudah untuk diakses. Jadi pendidikan sangat berkembang dengan pesat dibandingkan sebelum adanya perubahan sosial budaya. Yang kedua, di bidang informasi komunikasi. Nah, seperti kalian ketahui, pada masa sekarang sudah banyak sekali alat komunikasi canggih yang kita pakai ya. Tentunya ini adalah berkat dari kemajuan di bidang pendidikan juga. Banyak orang pintar, banyak menemukan alat-alat teknologi yang baru sehingga mempengaruhi di bidang informasi komunikasi. Jarak yang jauh tidak menjadi masalah karena dengan adanya alat komunikasi yang modern seperti sekarang ini, kita dapat berkomunikasi dengan seluruh orang di penjuru dunia. Kemajuan internet telah mempermudahkan layanan bank dan aktivitas jual beli secara online. Selanjutnya di bidang transportasi. Nah, seperti kita lihat pada zaman sekarang ini banyak sekali alat transportasi modern. Nah, kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa cepat sampai di tempat tujuan dengan menggunakan pesawat. Dan kereta api bisa memuat penumpang dalam jumlah yang sangat banyak. Selain itu, di masa modern ini, untuk memesan tiket alat angkutan tersebut tidak perlu lagi mengantri di loket, tetapi bisa kita beli dengan melalui media online. Tentu ini adalah sebuah keuntungan bagi kita di masa modern seperti sekarang. Dan selanjutnya di bidang teknologi produksi. Nah, salah satu contohnya adalah penggunaan traktor sebagai pengganti tenaga hewan ya. Biasanya yang digunakan untuk membajak sawah pada zaman dulu itu adalah sapi dan kerbau. Nah, dengan menggunakan teknologi modern berupa traktor, ini akan lebih meringankan pekerjaan Pak petani ya. Karena dengan menggunakan traktor, waktu yang dibutuhkan menjadi lebih singkat ya. Kemudian hasil produksi akan lebih meningkat dan hasilnya pun bisa dipasarkan sampai ke luar negeri. Nah, selanjutnya peran wanita di era modernisasi. Di era modernisasi, wanita sudah memiliki kesetaraan dengan kaum pria. Nah, banyak di antara mereka yang menduduki jabatan-jabatan penting di dalam pemerintahan. Ya, bahkan Indonesia pernah dipimpin oleh seorang presiden perempuan. Pada masa itu adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, selanjutnya di bidang gaya hidup. Nah, di zaman modernisasi seperti sekarang, banyak masyarakat yang menghargai waktu, berpikir lebih rasional, terbiasa dengan kerja keras, dan berorientasi ke arah yang lebih baik. Selain memiliki dampak positif, perubahan sosial juga memiliki dampak negatif. Apa saja dampak negatifnya? Yang pertama, penurunan nilai moral. Nah, pada zaman modernisasi seperti sekarang, anak-anak banyak yang membangkang orang tua, tidak mendengarkan nasihat orang tua, tidak menghormati orang tua,
kemudian bersikap tidak sopan, berkata kasar kepada orang tua. Dan begitu juga banyak siswa yang tidak menghormati guru, tidak mendengarkan nasihat guru, dan tidak mau menuruti apa yang diperintahkan oleh guru. Nah, semoga kita tidak mencontoh perbuatan seperti ini ya. Dampak negatif selanjutnya, berperilaku kebarat-baratan. Nah, gaya hidup orang barat ditiru oleh kita. Budaya yang ditirunya itu adalah budaya yang kurang baik. Mereka berpikir dengan bergaya hidup seperti ini, mereka termasuk orang-orang yang hebat, orang-orang modern. Padahal ini adalah budaya yang tidak patut untuk kita contoh. Dampak negatif selanjutnya yaitu meningkatnya kenakalan remaja. Seperti kalian ketahui, banyak anak-anak remaja di zaman sekarang ini yang sering membuli teman, kemudian tawuran, tidak jujur ketika jajan, perokok, bahkan yang paling parah itu adalah penggunaan narkoba. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kenakalan yang tidak patut kalian contoh. Nah, dampak negatif selanjutnya adanya kesenjangan ekonomi. Nah, kalian lihat di sini ya, di masyarakat ada yang bisa mengikuti perubahan dan ada juga yang tidak bisa mengikuti perubahan. Tentu modalnya adalah pendidikan. Orang yang berpendidikan maju akan bisa mengikuti perubahan sehingga taraf ekonominya akan meningkat. Sedangkan orang yang kurang dalam pendidikan, dia tidak bisa mengikuti perubahan, sehingga keadaan ekonominya tidak akan maju. Dampak negatif selanjutnya adalah pencemaran lingkungan. Hal ini terjadi jika pembangunan pabrik-pabrik ini tidak memperhatikan AMDAL. Apa itu AMDAL? AMDAL adalah analisis masalah dampak lingkungan. Hal ini akan berakibat ya terhadap pencemaran lingkungan kita. Nah, dampak negatif selanjutnya berkembangnya sikap individualisme. Apa itu individualisme? Jadi sikap mementingkan diri sendiri, tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, salah satu penyebabnya adalah berkembangnya atau maraknya penggunaan gadget. Nah, banyak anak-anak yang lebih memilih bermain gadget, mereka berinteraksi dengan orang-orang yang tidak ada di sekitarnya. Artinya, menjauhkan orang yang di dekat kita dan mendekatkan orang yang jauh dengan kita. Nah, sehingga kita tidak peduli apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Hati-hati, ini adalah perubahan yang negatif ya. Semoga kita terhindar dari perubahan-perubahan yang negatif seperti ini. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga bisa kalian pahami. Selamat membaca buku dan selamat mengerjakan latihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.